Oke, kembali lagi di F2 Project. Kali ini kita mau review lagi Vespa. Vespa yang keberapa kali? Dua ya? Oke, ini Vespa kedua. Vespa yang... Wah, ini warnanya sangat beda ya. Oke, kita langsung undang aja ownernya. Ngab ya, ini Ngab juga nih. Lo Ngab? Oke. Alhamdulillah Ngab. Saya yang nanya. Oke nih Ngab, perkenalin dulu sama sosial medianya demo. Instagram, TikTok apa? Baik, perkenalkan nama saya Bayu Sujiwa. Kalau TikTok Bayu Sujiwa, Instagram juga Bayu Sujiwa. Oke nih kita mau review dulu nih motornya, boleh nggak sih? Izin dulu ya. Boleh, tentu boleh. Oke. Jelasin dong ini Vespa tipe apa, tahun berapa? Ini tuh Vespa LX 150 yang 3P tahun 2013. Tahun 2013. Oke. Terus kita mau ini deh cerita dulu kenapa beli ini, bukan suka dua ya, lebih ke cerita kenapa pilih Vespa gitu. Gimana ya? Awalnya kan saya punya Vario juga gitu. Terus berhubungan disuruh dijual, tambah saya juga bosen nih main Vario ya. Pengen nyobain hal baru lah. Ya udah deh kepikiran buat beli Vespa gitu. Tapi saya lebih sukanya ke yang lampunya bulat gitu, antara Primavera atau enggak Vespa LX ini gitu. Kebetulan budget saya cuma mungkin cukupnya hanya buat Vespa LX, ya udahlah gitu beli Vespa LX aja gitu. Oh ini jadi belinya second gitu ya? Ya ini beli second. Mungkin itu disebutnya bahan gitu. Bahan, masih beli bahan sih. Oke nih, jadi kita langsung review aja ya. Yang dari atas nih apa aja yang udah diganti? Kalau dari sektor atas, pertama itu master rem pakai laser bead, terus hand grip pakai RCB, lampunya pakai daymaker yang buat apa ya? Buat motor custom sih sebenarnya. Warna apa tuh kira-kira? Kalau daymaker itu kan sebenarnya listnya warna putih biasa. Saya ganti ke warna ungu, tapi lampu utama tetap sih Putih. ya, masih putih. Oke. Terus apa lagi tuh bagian atas? Apalagi ya? Rem handle kiri mungkin atau apa? Kiri masih ori. Oh masih ori. Udah sih cuma segitu baru Di atas. segitu. Ya. Oke nih lanjut ke depan nih, ada lampu apa sen? Lampu sen Lampu ganti. sen saya ganti, saya custom sendiri dengan teman-teman anak-anak street legal mungkin. Terus untuk dasinya saya butain, kan asalnya ada lingkaran bulat gitu buat yang mungkin buat ventilasi aja lah gitu. Saya tutup Itu custom sendiri apa gimana tuh? Ya itu custom sendiri. Terus emblemnya saya ganti pakai yang warna hitam. Terus apa lagi? Mungkin bodinya aja sih ada yang dibolong-bolongin gitu, biar ada ventilasi sedikit lah. Mungkin agak pemanis sedikit ya. Pemanis. Oke, terus lanjut nih ke bagian bawah nih, apa aja yang udah diganti gitu? Kalau ke bawah mungkin pelek ya. Pelek, pakai apa tuh pelek? Yang depan pakai GS Scooter dari Yogyakarta tentunya. Oke, oh berarti itu lokal pride ya? Ya ini motor semua lokal pride sih, dari knalpot, pelek gitu. Oke, kita bagian depan dulu kita bahas nih. Selain pelek nih, apa lagi nih? Pelek dulu nih, pelek tipe apa? GS Scooter. Ya shooter tipenya? Kalau GS Scooter gak ada tipe, Oh nggak ada cuma tipe. ada satu. Cuma Ya. ada satu. Oke. Terus bannya pakai Maxxis. Ukuran berapa tuh? Yang depan itu ukuran 110. Oh berarti ini tuh Ring upsize 12. ya? Ya ini upsize. Awalnya ini pakai ring 10. Ring 10. Ya berhubungan kan biar lebih semok lah gitu, biar lebih enak dilihatnya. Kalau ini tuh kalau upsize tuh itu apa aja sih yang harus dibutuhin gitu, yang diganti di custom mungkin? Kalau upsize itu yang dibutuhkan itu yang pertama gearbox sprint, kalau enggak Liberty, banyak lah gearbox. Belakangnya. Ya, Kalau gearbox depan? belakang. Kalau depan nggak usah diganti, paling tinggal butuh pelek sama bannya aja sih. Oke. Terus biasanya Vespa tuh sok depan juga diganti. Ini udah diganti belum? Dulu sempat ganti pakai Bitubo, tapi sekarang udah diorisinilkan lagi. Kenapa tuh alasannya di orisinil lagi? Pengen nyobain biar lebih pendek lah gitu. Oh itu agak tinggi ya, yang gitu? Itu agak tinggi ini. Emang subbreaker orinya kayak yang udah diribon gitu dari sananya, jadi agak kelihatan pendek. Oke, terus pengereman di bawah tuh ada yang diganti? Belum saya ganti sama sekali, kayak piringan, terus cakram juga masih belum lah, masih Kalau ori. selang rem gitu? Selang rem masih ori. Oh masih ori, Ya. tapi masih enak gitu. Masih enak, belum gimana ya? Masih enak lah pokoknya. Mungkin project ke depannya ya? Ya, insya Allah lah. Oke, kita ke bagian belakang nih.
Apa nih bagian belakang yang udah diganti nih? Kalau di bagian belakang mungkin cuma knalpot doang pakai Sejiro yang standar racing yang inlet 45 yang buat kalau nggak salah requestan yang buat 180 cc kalau nggak salah. Oke, itu gimana sih rasanya di mesin spek yang punya Ngabayu ini untuk knalpot ini cocok apa gimana? Menurut saya sih cocok banget lah malahan gitu. Malahan buat dipakai sehari-hari oke, buat dipakai ya speeding masih oke lah gitu. Nggak ngempos, biasanya kan ngempos. Kebetulan juga kan ini mesin udah nggak standar sih disebutnya, udah nggak standar. Oke, ini nanti sebelum kita ke mesin, ini dulu deh velg belakang nih. Kenapa beda nih? Pakai apa nih? Gak tahu aja kayaknya kalau misalkan disilang yang depan warna silver, yang belakang ngikutin hitam buat kebatok sama nasi kayaknya oke sih gitu. Ya sudahlah, saya nyoba ternyata iya. Pakai apa nih? Pakai apa? Kalau yang belakang ini pakai Virosi. Virosi Ya. tipe apa nih? Tipenya saya lupa, cuman kalau nggak salah ini kayak velg ori sprint. Oh ya, modelnya sama ya? Sama. Sama persis apa ada bedanya? Sama persis, cuma ada logo Virosinya aja yang menonjol gitu. Oke, ban belakang. Pakai Ban apa? belakang saya sama pakai depan kayak pakai Maxxis R1. R1. Ya. Ukurannya berapa? Ukurannya 120. Oke. Itu untuk nikung gimana nih ban ini? Dipakai di Vespa. Enak sih, enak parah lah. Berarti rekomen ya? Rekomen pakai Maxxis R1. Bagian belakang ada lagi yang belum kesebut mungkin? Perlampuan belakang. Lampu belakang masih ori sih. Masih ori. Ya, Nah, itu sen di smoke dong ya? ya Apa? untuk seninya paling smoke doang lah. Oke nih, kita lanjut. Oh, itu tuh di bagian atas tuh. Apa? Jok. Itu jok di gimanain? Jok ini di custom dipapas. Di lurus. Ya jadi lurus. Oke, ini buat drag mungkin ya. Ya ngikutin racing lah. Oke nih kita bahas ke mesin dulu deh. Mesin nih apa aja yang udah diubah? Kalau boleh tahu gitu yang boleh disebutin Kalau aja. Misalkan ini kan motor proyekan baru sih ya. Jadi kalau mesin kebetulan baru juga. Paling untuk sekarang posisinya ini noken sama porting aja sih. Porting aja berarti CC masih segitu-segitu aja ya. Ya, cuma di tune up doang. Oke. Kalau boleh tahu nih. Kalau boleh tahu ya ini Ya. ngebangun mesin tuh berapa sih? Kalau boleh tahu gitu. Tergantung kembali lagi ke bengkelnya sih. Kalau harga itu mungkin kalau rata-rata di daerah Sumedang itu pengen ngebangun Vespa tune up, prediksi saya sih di harga 1,5 juta 2 juta juga udah dapat lah. Nggak tahu juga kalau misalkan Udah di enak, tapi itu bengkel segitu lain. tuh. Udah enak kalau posisi di Sumedang ya. Antara 1,5 sampai 2 juta. juga udah dapat tune up. Mungkin nih temen-temen kalau mau di tune up siapin lah uang sekitaran segitu, tapi ini cuman kayak bayangan di kota Sumedang ya. Gak tahu kalau di kota yang lain gak tahu lebih murah atau lebih mahal mungkin gitu. Oke nih, ini yang apa ya, yang kelihatan banget nih warna nih. Warna sebelumnya emang apa nih? Sebelum warna ini deh. Sebelumnya kan sempat ada di konten itu warna hijau. Hijau. Konten balap nih nanti ada di atas lah ya. Terus gimana? Ya pikiran pengen warna yang cerah gitu kayak ungu kayaknya lucu sih gitu. Kepikiran dari apa sih ungu gitu? Lihat-lihat di Google itu kayak mobil McLaren yang ungu itu. Oh, dari situ. Situ inspirasi, ya udah sih samain aja kayaknya catnya bagus sih gitu. Terus saya repaint deh ke Cimahi. Iya. Oke. Boleh disebutin gak nih bengkelnya kira-kira untuk ngecat? Siapa tahu kan di sini ada orang Cimahi juga mau nge-repaint. Ini di repaint di Butong. Di Butong. Oke. Nah, siapa tahu mau ya. Bisa. Nanti ada IG-nya lah ya. Ya. Ada yang belum kesebut nggak sih dari modifannya? Kalau untuk modifan mungkin baru segini ya, masih tahap proyekan sih. Oke. Oh, sok belakang juga belum ya? Belum. Oke nih. Oh ya, tadi udah mesin lupa nih. CVT gitu kayak gitu udah diubah kan? Kalau CVT dari pertama bahan beli juga udah dirubah, cuman Dari sananya. saya rubah-rubah lagi dikit lah biar nyaman juga gitu. Oke nih. Kita tadi udah bahas semua nih. Mungkin lebih ke arah nanya konsepnya gimana sih ini motor? Pengen ngebangun ke arah mana gitu? Kalau motor sih lebih ke pengen
racing look gitu. Racing look, Iya, racing lebih look. ke kiblatnya Thailand mungkin atau gimana? Ya mungkin ke Thailand juga bisa lah gitu ya. PR-nya cuma ya satu sih, mungkin tinggal dirapihin aja lah ini. Oke, masih kurang gitu ya Masih dikit. kurang lah, masih dikit-dikit. Itu udah ganteng sih kalau nanti bisa dilihat ya. Oke nih, boleh tahu nggak sih keluh kesahnya gitu ngebangun Vespa yang dari bahan gitu kan, ini dari bahan gitu bukan beli baru ya, gimana nih? Kebanyakannya duka sih dibandingin sukanya ya. Kenapa Karena nih? pertama beli motor ini di Sumedang langsung akses ring ke-12 pakai sehari-hari gitu. Terus mesinnya naik mungkin waktu itu ke porting. Kayak di situ masih enak-enak aja, motor dipakai balapan, dipakai sehari-hari lah, banyak lah. Nah sudah itu kayak motor tuh jatuh gitu kan, karena Jatuh. udah akses pelak itu jadi standar, jadi pendek kan, jadi udah jatuh gitu. Nah udah gitu kan, oke lah, mungkin di situ sempet pemikiran, ya udahlah langsung cat aja gitu. Oh, Kayak sorry di pen. situ. Oh itu udah keadaan body udah gimana ya? Udah kentop. udah lecet ya? Ya udah lecet, udah kentop. Terus Terus pas- lanjut ke cat. Hmm? Setelah pengecetan selama berapa lama ya? Kurang lebih 4 bulan lah ini ngecat motor. 4 bulan? 4 bulan. Nggak kelamaan itu? Nggak tahu juga sih, mungkin Apa karena orangnya- prosesnya? prosesnya mungkin agak lama, itu mungkin karena ada kesibukan lain lah. Oke. Tapi ini prosesnya dibakar ya atau gimana? Kayaknya di oven sih. Saya kan kebetulan tinggalnya di Sumedang, ngecatnya di Cimahi, jadi saya tinggal aja motor. 4 bulan kayak ngebangun mesin ya? Ya, Mungkin emang segitu ya, karena saya nggak punya Vespa jadi kurang tahu mungkin ya. ya, dan setelah di pengecetan itu motor dirakit ke sana. Pertama dirakit itu kayak motor tuh nggak nyala gitu. Nggak Kenapa gitu? Dilihat-lihat, diselidikin. Kebetulan juga kan saya beli motor tuh di daerah situ, dan ada bengkel yang suka ngurus motor ini juga dulu. Ya udah saya bawa ke situ lah, terus dibenerin, dan udah habis berapa lah, pokoknya sekian. Ya menurut saya sih nominalnya emang agak lumayan lah buat budget pelajar gitu. Dan motor akhirnya nyala, saya bawa ke Sumedang. Sempat satu malam pagi-pagi dihidupin, ternyata motor nggak nyala gitu. Kenapa gitu? Saya ingat-ingat lagi, oh iya, waktu dari Bandung ke Sumedang saya nggak pakai box filter karena box filternya saya tinggal di Sumedang, lupa. Jadi kemungkinan masuk air karena kan habis hujan gitu ya. Oke, saya bongkar lagi di situ, sekalian nekannya saya bikin lah gitu. Sekalian ganti lah ya. Dan ternyata oh iya nih ada air masuk gitu. Udah beres itu motor naik, sore diambil. Pas saya mau main nyobain motor, ternyata motor nggak nyala lagi. Kenapa tuh? Di situ saya udah bingung gitu, balik lagi ke bengkel. Ternyata pas dibuka itu si akinya, jadi pengapiannya itu nggak lancar lah, listrikan nggak sempurna ya? lancar, nggak normal gitu, ngecas aki pun nggak baik gitu. Diperiksa, oke, diprediksikan ini kiprok gitu. Berhubungan kan di Sumedang belum ada nih bengkel Vespa, satu pun belum ada gitu. Spare partnya pun ya susah banget lah gitu. Pasti. Ya udahlah, ganti kiprok. Saya beli paket, awalnya itu beli paket tiger. Sekarang pakai apa? Untuk sekarang sih pakai Mio malahan. Oh, pakai Mio. Nah, udah gitu ternyata diselidikin, motor nyala, pulang ke rumah nggak nyala lagi pas di rumah. Kenapa lagi tuh? Setiap pulang ke rumah nggak nyala gitu. Ya udahlah, bawa ke bengkel lagi di situ. Dicek, magnet hancur. Kenapa Magnetnya itu? hancur. Kenapa tuh alasannya? Mungkin nggak tahu juga sih, karena gimana ya, mungkin magnet kok bisa hancur gitu, mungkin karena panas lah. Ya akhirnya beli magnet, nggak bisa diganti pakai Jepangan gitu. Ya udahlah, beli spare part orinya aja gitu, saya ganti. Saya lilit juga spoolnya karena dalamnya udah Hancur ya, udah angus. dalamnya. Kalau dilihat dari luar sih masih baik-baik aja gitu. Ternyata masih bongkar hancur. Saya ke bengkel lagi, terapin, udah beres tuh motor. Nyala lah motor, udah nyala sehari di situ. Besoknya kambuh lagi nih motor. Kenapa lagi tuh? Cek engine-nya nyala mulu gitu. Oh mungkin dari injektornya gitu. Karena injektornya terlalu kering mungkin ya. Karena ya
udahlah ganti injektor pakai injektor dari KTC yang 10 hole. Tadinya sebelumnya berapa waktu mesin mati? Masih orsinil. Berapa itu tuh? Cuma 2 hole. Oh, cuma 2 hole. Sekarang Udah, 10. Sekarang 10 hole gitu. Saya ganti juga injektornya, ternyata masih di situ udah sempet bingung gitu. Ini kenapa motor ini kok setiap saya bawa ke rumah, setiap saya pakai selalu aja ada kendala gitu. Di situ udah mumet banget lah gitu. Ini motor kenapa sih sehabis saya repaint, terus habis ya pokoknya sebelum saya bongkar kok malah jadi gini gitu, kok malah jadi gampang mati. Kebetulan di situ motor nggak nyala banget, mungkin karena pas dinyalain itu si full pumpnya itu nggak nyedot gitu, tekor. Oh ini full pump mungkin. Kebetulan juga ada teman saya tetangga itu ada mekanik juga. Ya udahlah saya dia bilang coba motornya minta waktu 1 hari buat ngecek gitu. Ngecek tinggal dicek ternyata yang kenanya ini banyak gitu. Apa aja tuh? Itu nah yang satu itu full pump. Makanya ceknya nyala mulu full pump. Terus juga motor sering overheat, kabelnya juga ada yang konslet lah, bukan konslet. Harus apa lagi ya? Kiprok juga ngisinya nggak benar, karena kan kalau nggak salah tiger itu 2 pas, sedangkan ini motor full web 3 pas. Jadi kurang cocok lah pengisiannya gitu. Terus diakalin semuanya sekian lama gitu. Dan ini juga posisi motor baru beres lah gitu, baru beres bener-bener beres gitu ya. Nah ternyata udah diganti nih itu, dan ya alhamdulillah sekarang udah nyala lah. Terima kasih juga buat pak mekanik yang udah benerin lah, pokoknya orang-orang sekitar yang udah membantu bangunin motor, terima kasih lah gitu. Semoga buat kedepannya mah motor gak rewel, nyaman dipakai sehari-hari. Ya terima kasih juga lah pokoknya untuk siapapun itu. Ya jadi sekarang kalau dipakai sehari-hari udah normal lah gitu ya? Udah normal. Udah enak. Mungkin tinggal sekarang project-projectan yang dulu tinggal lanjut mungkin ya. Sekarang lanjutin ya itu. Oke nih. Kalau boleh tahu nih ya, kita udah bahas semua kan. Total harga nih. Setelah tidak termasuk beli motor gitu ya. Cuma biaya ngebangun sampai sekarang deh. Habis berapa nih kira-kira sama rusak tadi kayak gitu kan? Habis sama biaya rusak sih sebenarnya ini motor udah sebutnya apa ya, mungkin kanibalan ya. Karena cuma mesin doang mungkin yang Vespa gitu. Karena yang lainnya kayak pengapian ini udah 2 pas, udah bukan 3 pas. Kelistrikan juga udah bukan pakai Italian juga, udah pakai Jepangan gitu. Injektor masih banyak lah, pokoknya ini kayak ya itulah yang saya sebut kanibalan gitu. Udah bukan ini lagi, udah bukan orisinil lagi gitu. Bukan motor Itali lagi ya, lah. Jadi yang ngerombak itu yang bikin mahal. Karena kan kalau misalkan kita maksain buat di spare part ori itu nyarinya susah, terus spare partnya mahal juga kan agak bingung. Ya udahlah, cek orang Sunda mah kajen keneh ayeuna bebeakan meh kahareupna murah gitu kan. Dengerin guys, yang nggak ngerti nanti ada translate-nya ya. Ya. Jadi ya udahlah dibikin itu aja lah biar gampang spare partnya. Ya udahlah diganti, mungkin kisaran habis berapa ya? Ya mungkin 10 juta juga buat benerin nyala, buat motor nyala udah habis sih. Soalnya setiap siang motor bener besoknya rusak, motor bener besoknya rusak, terus-terusan aja gitu selama 1 bulan gitu. Cukup mahal ya guys, 10 juta gini. Tapi kalau misalkan gak rusak di 10 juta udah hedon lah ya, udah hedon gitu. Tapi namanya juga ngebangun dari motor bahan gitu. Tapi itu jadi kayak pakai motornya juga kita enak lah ya, kita kayak tahu banget dari rusaknya apa, dari nol lah istilahnya. Iya, dari nol banget. Bangunnya. Oke. Selanjutnya paling ada apa lagi nih next project? Pelek belakang sih, saya masih bingung pakai apa gitu. Itu belinya sepasang apa gimana tuh yang awalnya depan? Yang belakang ini sepasang Virosi dua-duanya. Cuman teman saya kebetulan nawarin ini ada pelek di skuter yang saya yang depan mau dijual, siapa tahu mau gitu. Ya udahlah saya beli gitu. Terus knalpot juga saya beli lagi gitu. Ya mungkin untuk total habis buat ngebangun ini dari nol mungkin 20 jutaan sampai lah. 20 jutaan sampai. Cuma setengahnya tapi ngebenerin doang. Cuma ya? Karena ngebenerin doang gitu, bukan karena spare partnya yang mahal, melainkan karena
nyala motor ini susah gitu, ngebangunnya itu susah gitu. 20 mungkin udah ada kuning-kuningnya. Ya harusnya ada kuning-kuning sih. Kuning ya. Aduh gila, terus mungkin ada pengereman silver merah. Ya, wah ini malah cuma 20 juta cuma buang-buang uang buat ngebenerin motor doang sih sebenarnya. Itu yang bikin disebut banyak duka daripada sukanya sih. Oke. Mungkin gitu ya guys cerita dari Ngabayu ini, mungkin bisa jadi inspirasi kalian ya gitu, kalau ngebangun motor yang dari nol gitu, dari bahan tuh emang nggak murah dan nggak mudah ya. Kalau kalian nggak sanggup mending ya mungkin gitu ya Beli motor baru lah. beli motor baru aja. Oke, mungkin sekian dari review kali ini. Kalau mau lebih tahu gitu tentang Bayu ini bisa dicek Instagramnya, DM mungkin boleh ya. Boleh tanya-tanya. Gitu. Oke, makasih sekian. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Makasih Thank Ngabayu. you. Oke nih, ini terakhir nih. Kita cek sound knalpot ya. Pasti pada penasaran lah Giro gini gimana ya. Boleh Mas Bay. Idealnya seperti ini guys. Mulai ganti gas sedikit. Mungkin segitu itu aman gak sih buat Aman gak aman sih sebenarnya kalau buat polisi, soalnya kan inletnya agak gede, soalnya inletnya 45 gitu. Oke. Kalau inlet kecil sih agak sedikit jempling lah. Oke. Nih ya backsoundnya nih. Dikit lagi ya, dikit lagi. Biar puas. Udah bosan. Kalau udah bosan udah gitu. Makasih guys.